memang yang bagian dari pasal-pasal kesehatan. Jadi ini memang terkhusus. Dia beda dengan hukum perdata, pidana. Jadi kalau misalnya nanti kalau selesai ada yang minat kayak S2 hukum kesehatan sebelum lanjut spesialisnya atau setelah spesialisnya mau ambil hukum kesehatan bisa juga. Ini sudah banyak ada di Unhas. Kemarin saya ambil di Unhas, di Unpad juga. Kayaknya di Unpad itu masih hukum ya, bukan hukum kesehatan kayaknya. Karena kalau ke hukum kesehatan itu dia memang agak beda. Itu ada di Unhas. Nah, kita akan sekarang membahas tentang resiko dan sengketa medik. Ini nanti mungkin akan keluar soalnya sekitar 5 nomor kali ya. Setiap topik itu 5 nomor. Jadi mohon disimak baik-baik karena di dalam slide ini ada kunci-kunci jawaban dari soal. Nah, terutama pengertian sengketa medik apa, itu kalian harus catat. Nah, halo jelas di suaraku, Di? Dok, jelas dok. Jelas dok. Oke. Oke. Risiko dan sengketa medik. Apakah itu sengketa? Nah, sengketa ini dalam bahasa Inggris ada dua kata, ya, konflik, dispute. Nah, konflik ini diserap dari bahasa Indonesia, dari kata konflik, sebagaimana yang sudah kita tahu, dan dispute itu sendiri adalah sengketa. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa konflik ini merupakan pertentangan kehendak atau pertentangan kepentingan. Makanya itu ada dulu pertentangan kehendak atau pertentangan kepentingan antara dokter dan pasien yang akan menyebabkan sengketa itu sendiri. Lanjutan pengertian sengketa, ini merupakan sebuah konflik situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan dari kepentingannya. Ini dalam konteks pasien dan dokter. Dan ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puasnya atau yang dia tidak suka itu dia hanya pendam saja, dia tidak lanjutkan ke sengketa. Nah, sebuah konflik ini berkembang jadi sengketa apabila pihak yang merasa terugikan telah menyatakan rasa yang tidak puas, baik secara langsung kepada pihaknya, misalnya dari pasien ke dokternya langsung bilang kalau dia tidak rasa puas atau merasa dirugikan. Nah, ini dianggap sebagai penyebab dari kerugian atau dari kerugian itu sendiri dan akan bisa menjadi sengketa. Dan sengketa itu sendiri merupakan hasil metamorfosa dari sebuah konflik. Jadi sebuah konflik itu kan tidak sesuainya harapan, kesenjangan harapan antara pasien dan dokter. Dan kalau dia ungkapkan ini sudah bisa menjadi sengketa. Sengketa medik adalah suatu sengketa yang menempatkan dokter sebagai salah satu pihak. Sengketa medik antara dokter dan pasien. Konflik hukum yang terjadi di sini karena misalnya adanya malpraktik atau ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter maupun rumah sakit ataupun klinik. Sengketa antara dokter atau rumah sakit ini di satu pihak dengan pasien di lain pihaknya. Jadi dokter atau rumah sakit dan lain pihaknya adalah pasien. Ini sering dikaitkan dengan istilah malpraktik medik. Dan sengketa ini timbul apabila pasien menduga dirinya telah menjadi korban malpraktik kah atau merasa rugi atas tindakan medis yang dilakukan kepada dia atau keluarganya yang dilakukan oleh pihak dokter atau rumah sakit. Kekecewaan pasien biasanya diekspresikan dengan mengajukan komplain kepada pihak dokter ataupun rumah sakit dan biasanya disertai dengan tuntutan ganti rugi. Ini banyak sekali ya. Apalagi sekarang banyak orang-orang sudah yang berprofesi kayak memanas-manasi pasien untuk melapor dokter, melapor rumah sakit, biasanya mengancam-ngancam begitu supaya rumah sakit kasih ganti rugi gitu. Oke, sementara pihak dokter atau rumah sakit ini umumnya mengelak untuk mengakui yang sudah dilakukan mereka malpraktik dengan berbagai alasan. Misalnya, alasannya dokter atau rumah sakit bilang kalau ini bukan suatu malpraktek yang pantas untuk dijadikan sengketa. Alasan-alasannya itu seperti tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar. Apalagi sekarang kan setiap bagian atau setiap divisi itu ada PPK-nya. Jadi prosedur kerjanya jadi satu diagnosis itu sudah ada mulai dari definisi sampai tata laksananya sudah lengkap. Jadi biasanya menolak kalau itu dikatakan malpraktek karena dokter dan rumah sakit sudah melakukan sesuai dengan standar. Lalu menolak juga karena kerugian yang dialami pasien bukan karena kesalahan dokternya, bukan karena medical error, tapi merupakan resiko dari tindakan. Dan ini biasanya sudah dibilang sudah di eh,
di-inform consent dari awal pada saat persetujuan tindakan. Nah, kerugian yang diderita oleh pasien ini bukan disebabkan oleh adanya medical error, tapi merupakan suatu kecelakaan. Ini juga merupakan alasan dari dokter ataupun rumah sakit kalau ini bukan kesengajaan, tapi sebuah kecelakaan. Kadang-kadang juga, walaupun pihak dokter atau rumah sakit ini menolak tuduhan dari malpraktek, tapi biasanya masih bersedia memberikan kompensasi kepada pihak pasien. Biasanya bentuknya itu digratiskan, pembebasan biaya perawatan, atau biasa juga pasien tersebut dikasih biaya santunan. Dan apabila pasien ini puas dengan kompensasi yang dikasih, puas dengan digratiskan, puas dengan diberi santunan, maka sengketa antara dokter atau rumah sakit dengan pasien itu dianggap sudah selesai. Makanya biasa ada namanya bentuk mediasi. Nah, bila pasien tidak puas dengan respon pihak dokter dan atau rumah sakit terhadap komplain, serta dia merasa tuntutannya itu belum ada solusinya, belum terselesaikan, maka sengketa itu akan berlanjut. Biasanya pasien memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum, meminta ganti rugi dan meminta tanggung jawab dari dokter ataupun rumah sakit melalui jalur hukum. Dan penyebab utama dari sengketa itu ya komunikasi sebenarnya yang buruk antara dokter dan pasien. Misalnya dokternya tidak inform konsen, dokternya cuek-cuek, tidak kasih tahu resiko tindakan medis. Ada kan biasa yang malas edukasi, malas bicara. Terus pasien juga biasanya tidak mengerti atau miskomunikasi apa salah pengertian sama penjelasannya dokter. Itu juga ini menjadi faktor paling utama yang paling sering picu sengketa medis. Jadi sampai sini adik-adik harus tahu pengertiannya sengketa medis itu apa dan faktor utama yang paling sering picu sengketa medis itu adalah komunikasi yang buruk antara dokter dan pasien. Jadi kalau misalnya nanti insya Allah ke depannya dari dokter, pastikan betul sebelum melakukan tindakan medis pasiennya itu mengerti apa yang kita inform konsen di depan, mulai dari resikonya, apa yang akan terjadi ke depan, dan nanti suruh pasiennya tanda tangan sebagai bukti kalau memang kita sudah edukasi. Jadi nanti kalau di pengadilan tidak diminta apa-apa, kita punya bukti kalau mereka sudah tanda tangani itu. Dan biasanya kita suruh pasiennya mengulangi kembali apa yang kita bilang supaya memastikan kalau memang ini betul-betul sudah paham. Nah, ini sengketa, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan antara dokter dan pasien, bisa menyebabkan pertikaian dan perselisihan. Sengketa merupakan konflik yang diungkapkan secara terbuka. Jadi ini suatu konflik yang sudah diungkapkan, tidak lagi dipendam. Kemudian ini namanya eh, eh, harusnya ini sengketa tidak membahayakan primum non nonser, prinsip hukum yang paling mendasari dalam kasus sengketa medis. Eh, Nah, tadi toh konflik kesenjangan antar harapan penderita atau pasien dengan kenyataan yang menyusul dari tindakan medis. Ada beberapa trigger faktor atau beberapa yang eh, yang memicu sampai terjadi sengketa medis itu. Misalnya image negatif dari dokter. Jadi karena ini trigger faktornya, jadi ini sudah membuat pasien itu bisa mempermasalahkan dokternya untuk apa bisa karena image negatif dari dokter itu sendiri. Jadi sampai pasien itu merasa ini dia tidak puas ataupun tidak sesuai dengan yang harapannya dan juga miskomunikasi tadi, perbedaan persepsi, komunikasi yang ambigu, dua persepsi, gaya individual dari dokternya, kemudian adanya cost yang tinggi, pembayaran yang tinggi untuk tindakan medisnya dan juga terjadinya yang paling parah yaitu malpraktik medik yang akan menyebabkan memperparah sengketa, yaitu konfliknya sampai dibawa ke sengketa. Image negatif, misalnya, ini apalagi sekarang toh media sosial biasanya provokasi-provokasi tentang dokternya itu, pemberitaan di media massa, masyarakat yang kurang puas, rumor-rumor tentang dokter tersebut sebelumnya, histori dokter itu, pernyataan dari teman sejawat atau ada teman sejawat yang salah pitch apa yang kayak salah bicara begitu tentang sejawat yang lain dan juga nakes-nakes yang lainnya. Misalnya dokternya jarang standby, dokternya ansos, antisosial. Biasanya juga ada yang bilang orang miskin tuh dilarang sakit karena biayanya tinggi. Terus ada juga sekarang malah dibilang kalau BPJS dilayaninya tidak baik.
Padahal nggak ada Ji beda-bedakan begitu toh, antara BPJS dan umum. Bahkan sekarang rata-rata biasanya dokter kalau BPJS malah lebih senang kalau BPJS lebih banyak, karena biasanya jasa umum kan lebih lama keluar daripada BPJS kan biasanya ya ada Ji. Makanya tidak ada itu sebenarnya dibedakan antara BPJS sama umum. Terus juga dokter terkenal selalu pakai obat paten atau obat yang keras. Misalnya diduga dokter itu selalu memberikan obat yang sebenarnya tidak perlu diberikan karena misalnya kerjasama sama farmasinya. Biasanya kan pasien menduga seperti itu. Kemudian misalnya dokter tidak mau menjawab konsul, baik itu konsul secara langsung di rumah sakit ataupun konsul melalui handphone, WA. Kemudian juga misalnya apalagi di Undata kan banyak koas-koas. Pasien tuh menganggap kalau mereka tuh menjadi objek percobaan atau buat praktek mahasiswa, koas. Kemudian juga itu tadi, dokter mafia dengan pabrik obat dan lain sebagainya, image-image negatif yang sudah berkembang di masyarakat yang diprovokasi tentang pemberitaan di media massa. Kemudian ini miskomunikasi yang tadi, perbedaan persepsi mengenai sebenarnya bagaimana hakikat hubungan terapeutik antara pasien dan dokter, fungsi dari tindakan medis yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut, penyebabnya timbulnya dari adverse outcome. Biasanya kesalahpahaman ini sering dipicu dari pernyataan dokter itu sendiri, menjanjikan apa, hasilnya apa. Dan tidak di inform konsen mengenai hasilnya ke depan, baik yang prognosis malamnya ataupun ataupun bonamnya. Kemudian komunikasi yang ambigu, informasi tidak jelas, memiliki berbagai arti, jadi pasien itu keliru mengartikan. Kemudian inform konsennya tidak adekuat. Waktu pemberian inform konsen, dokternya tidak menjelaskan secara baik. Lalu gaya individual dari dokter, misalnya dokternya arogan, ketus, apatis, apalagi kalau sudah capek kok dong, habis jaga malam, habis tindakan malam, tiba-tiba harus lagi inform konsen, bicara panjang lebar, biasanya kan sudah jadi ketus karena capek, terkesan apatis. Ya, kemudian pasien sok tahu dan temperamental. Pasien-pasien sekarang ini banyak yang begini ya, karena banyak sudah biasanya, dok dari Google saya tahu begini-begini, jadi kayak sudah short time itu. Terus ada yang arogan, bersikap bersikap bossy. Lalu pasien-pasien sekarang juga sudah more educate, banyak pasien-pasien yang sudah terpelajar, gampang untuk akses informasi internet, perubahan-perubahan gaya hidup dari pasien juga, dan apa harapannya terlalu tinggi, tidak menerima kenyataan, ini juga bisa menyebabkan sengketa, demands and expectations different with the reality. Nah, cost yang tinggi, misalnya penunjang diagnostik canggih, otomatis juga akan semakin mahal. Ada juga dokter yang kurang percaya dengan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisiknya sendiri, sampai harus, biasanya sudah bisa jadi ditegakkan dengan PMFIS, tapi butuh lagi banyak pemeriksaan penunjang. Kemudian copy paste terapi itu tidak sesuai dengan penyakitnya. Lalu di sini untuk malpraktik medis. Nah, ini yang harus kalian tahu juga intensional seperti profesional misconduct. Nah, profesional misconduct ini artinya tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi dalam konteks profesional dokter, profesional misconduct ini seperti perilaku atau tindakan dokter yang dilakukan secara sadar kalau dia itu melanggar kode etik dan standar profesional. Contohnya, misalnya dokternya dengan sengaja berikan informasi palsu kepada pasien atau misalnya sudah sampai sengketa, dia itu kasih ke seorang pengacara yang menipu kliennya. Kemudian kalau negligence ini professional neglect. Nah, professional neglect ini kelalaian atau kegagalan dokter bertindak sesuai standar yang diharapkan. Professional negligence ini artinya kelalaian profesional di mana dokter tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan cermat sehingga merugikan pasiennya. Misalnya tidak memberi obat yang tepat, kemudian pada saat tindakan medis tidak melakukan prosedur yang tepat. Intinya, dan terakhir ini lack of kompetensi. Kalau lack of keterampilan dari dokter, pengetahuannya kurang, atau kemampuannya itu
kurang dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter itu secara efektif ya. Terus misalnya dia dokter tapi tidak punya pemahaman dasar tentang prosedur medis yang penting sehingga dia melakukan kesalahan fatal. Yang harus adik-adik tahu, latihan intensional, negligence, dan juga lack of kompetensi. Makanya sekarang belajar baik-baik supaya nanti ke depannya tidak menjadi dokter yang lack of kompetensi. Jadi harus apapun ini kan sekarang dokter umum, apapun yang menjadi kompetensi dokter umum semua harus bisa. Apalagi yang 4 level kompetensi 4. Nah, posisi masing-masing pihak di sini posisi pasien, dia ini ofensif. Ingat ya kalau pasien itu ofensif seperti mengadu ke pimpinan, kotak aduan, mengadu ke ID, MKEK, Persi, mengadu ke organisasi-organisasi dokter, mengadu ke otoritas kesehatan, melapor polisi sehingga biasanya sengketa ini menjadi kasus pidana, mengadu ke LSM-LSM. Ini banyak sekarang LSM-LSM yang memfasilitasi keluhannya tentang pelayanan dokter, mengadu ke penasihat hukum, mengundang wartawan atau sampai lapor ke koran, menulis berita headline. Terus kalau di sini posisi dokter banyak yang defensif, yaitu menunggu sampai akhirnya ya melayani pilihan pasien itu. Adapun ada juga yang bersifat proaktif yang apa membela dirinya, membela rumah sakit, kemudian mencari bukti-bukti untuk membuktikan kalau memang yang dia lakukan ini tidak malpraktik. Terus ofensif, melakukan serangan balik. Ini eh kalau misalnya dia tahu dia tidak salah, biasanya melakukan serangan balik, dia tuntut balik pasien tersebut. Nah, alternatif penyelesaian ini banyak sekali ya. Misalnya, lumping it, just let, tak perlu diperpanjang. Ini namanya avoidance, memilih untuk tidak mau lagi berhubungan dengan pihak yang merugikan. Coercion, salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Nah, misalnya memakai preman untuk mengancam dokter tersebut. Negotiation, ini banyak biasanya berunding, di mana kedua belah pihak merupakan pengambil keputusan. Banyak dan mediasi. Ini juga mediasi biasanya peran kita sebagai dokter hukum kesehatan membantu teman sejawat kita memediasi. Jadi kita di sini ambil pendidikan ini ya ada manfaatnya juga untuk teman sejawat. Kalau misalnya kita bedah kasusnya dan kita tahu kalau sejawatnya kita tidak salah, maka kita harus bela dia. Kita bantu dia untuk mediasi, berunding dengan menggunakan pihak ketiga sebagai resource person, educator, katalis, maupun translator untuk menemukan kompromi. Ini kita masuk di sini, penasihat-penasihat hukum kesehatan. Biasanya orang yang ambil hukum kesehatan ambil lagi CMC-nya untuk bisa menjadi mediator. Kemudian arbitration, kedua pihak menyerahkan penyelesaian kepada pihak ketiga. Adjudication, ada pihak ketiga, ini merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mencampuri masalah, diputuskan melalui vonis dan juga eksekusi. Ini sudah berapa orang, Dek, Abe? Berapa orang, Dek? Ada yang bisa hitung? Berapa sudah yang bergabung Zoom? Tapi dokter ada 56 orang. Oke, sip. Sengketa ini perlu diteliti lagi dan hasilnya biasanya ada dua. Ditemukan tidak ada unsur malpraktik, ditemukan ada unsur unsur malpraktik. Tidak ada unsur malpraktik di sini tidak seharusnya menjadi sengketa. Dan biasanya dokter juga harus kalau memang dia tidak salah dan dia sudah dituntut pengadilan dia harus tuntut balik. Kalau misalnya dia punya waktu dan mau buang-buang tenaganya, biasanya banyak dia yang menuntut balik karena merasa pencemaran nama baik, profesinya dirugikan. Kemudian sarana introspeksi juga kepada dokternya. Misalnya tidak ada biji malpraktek, tapi ditemukan misalnya miskomunikasi. Ya ini sebagai sarana introspeksi diri untuk dokternya juga. Kalau misalnya dia harusnya edukasinya lebih baik lagi. Kemudian ada unsur malpraktek. Ini wajar ya jadi sengketa, apalagi sampai membahayakan pasien atau keluarga pasien, sampai membuat kecacatan, luka-luka. Dan ini juga menjadi sarana introspeksi. Kalau misalnya dia malpraktek, melakukan prosedur tidak sesuai dengan kompetensi atau dengan prosedur standar, ya ini menjadi introspeksi lagi kepada dokter dan rumah sakit. Self assessment. Jadi ini assessment dari sengketa, penilaian sengketa. Apabila tidak ditemukan indikasi malpraktek, makanya kita siapkan syarat-syarat formalnya, administratif. Ini administratifnya kita sebagai dokter harus baik. Sekarang kan era digital, jadi sekarang tambah banyak sekali diisi untuk
eh ini untuk rekam medisnya. Jadi kita harus isi semuanya, jangan kayak kita skip-skip saja itu merekam medis, terutama pemeriksaan fisik yang kita dapat, apa-apa yang kita berikan kepada pasien itu harus dilengkapi. Nanti tidak diminta-minta nanti ke depan ada masalah, kita punya syarat formal administratif bukti. Lalu hadapi dengan sabar dan tetap tenang. Lakukan upaya dengan memberikan penjelasan kepada pasien, keluarga pasien, bila perlu silaturahmi ke rumah pasien dan ajak key person kayak eh misalnya ajak teman yang mengerti tentang masalah ini, kemudian eh ajak pelaku utama yang misalnya dokter ini datang dengan pihak rumah sakitnya yang mengetahui kalau misalnya memang perlu pemeriksaan itu, memang perlu tindakan itu, dan ini tidak tidak semata-mata dilakukan untuk merugikan pasien. Lalu bisa juga koordinasi dengan organisasi profesi yang melindungi kita. Kita harus menjadi anggota IDI atau instansi induk seperti rumah sakit, dinas kesehatan, kita juga bisa mengkoordinasi dengan bagian yang menaungi kita. Lalu jawab somasi yang diajukan oleh penasihat hukum dari pasien. Tidak boleh lari kalau memang kita benar ya jelaskan saja. Kemudian hadapi dengan tegar jika pasien atau pengacara tersebut jika pasien menempuh jalur hukum. Dan hindari juga jawaban-jawaban seperti sudah sesuai prosedur. Jelaskan sebenarnya sesuai prosedur itu apa. Kan kita orang bahasa medis itu tidak sama dengan awam. Kemudian sikap agresif dan ofensif seperti biar mis aja deh atau rendah sendiri gitu kayak pandang enteng begitu dengan aduannya pasien tidak boleh juga. Kemudian hindari juga permohonan maaf tertulis. Lebih baik kita melakukan koordinasi mediasi dengan pasien ataupun keluarganya. Nah, ini perlu untuk formal administratif dan rekam medis karena di sini ada beberapa juga pidana dan denda, misalnya bertindak seolah-olah dokter itu sesuai dengan pidana denda 150 juta. Kalau dia misalnya praktek tanpa STR, nah ini banyak ya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang baru selesai koasnya sambil menunggu baru selesai ujian kompetensi sambil menunggu internship biasanya praktek-praktek itu eh, kayak ngamen-ngamen begitu dari klinik ke klinik. Nah itu prakteknya tanpa STR karena kan belum keluar STR-nya baik STR ISIP ataupun STR dokter umum. Itu hati-hati, itu bahaya sekali kalau didapat, bisa dibekukan kalau tidak salah 5 tahun ya sekarang atau bagaimana. Pokoknya terakhir itu 5 tahun. Kemudian WNA, praktek tanpa STR, sementara tulis syarat, praktek tanpa adanya SIP. Jadi kalau sudah ada STR, urus lagi SIP, SIP ISIP, SIP dokter umum. Kalau misalnya insya Allah rezekinya jadi spesialis, urus lagi SIP spesialis. Kemudian kalau sekolah residen, urus SIP residen. Pokoknya setiap beda tugas, beda tempat tugas itu beda SIP-nya. Dan pidana denda 50 juta kalau tidak pasang papan praktek, tidak buat rekam medis, tidak penuhi kewajiban sebagai dokter, dan pidana denda 300 juta kalau, nah ini tadi pekerjakan dokter tanpa SIP-nya, ini untuk rumah sakitnya. Nah ini self assessment sengketa juga jika ditemukan indikasi malpraktek, diupayakan untuk mencari penyelesaian alternatif seperti dengan mediasi, lakukan upaya defensif kalau pasien menempuh jalur hukum. Dengan ini juga merupakan kedaruratan medis, makanya kita lakukan tindakan tersebut dan juga ada adil pasien di sini juga. Pasien menyetujui, pasien sudah oke, pasien sudah menandatangani inform consent. Nah, dan ini yang penting ya. Dalam sengketa medis, pasien memiliki hak untuk tuntut ganti rugi kalau kerugiannya itu nyata akibat kelelahan dokter dan ada bukti nyatanya. Dalam sengketa medis harus dibuktikan, betul-betul dibuktikan dengan seluruh bukti-bukti kalau pasien tersebut mengalami kerugian atau cedera untuk mendukung klaim malpraktek. Jangan nanti itu kerugian atau cedera karena yang lain kita dibilang penyebab dari hal tersebut. Makanya harus diselidiki baik-baik. Kemudian pencegahan sengketa medik. Nih, reduksi adverse outcome. Tindakannya memang sudah sesuai standar prosedur dan standar profesi. Kemudian redam atau reduksi trigger-trigger faktor-faktor pemicunya. Jadi kita sebagai dokter harus bangun image positif, reaktualisasi lagi peran kita sebagai dokter, jalin hubungan baik dengan teman sejawat ataupun nakes lain, libatkan pasien dalam healthcare team sebagai pemutus keputusan, dijelaskan baik-baik inform konsennya. Kita juga bisa ikut lagi bakti sosial ID, membaur dengan masyarakat sekitar untuk pengabdian masyarakat, kemudian inform consent adekuat dan berkualitas.
Kalau perlu apa yang kita bilang itu suruh ulang lagi sama pasiennya supaya betul-betul oh mengerti Ji, nggak cuma didengar-dengar atau iya iya saja. Apalagi kalau dong pasien-pasien yang kurang berpendidikan, maaf ya, ataupun dengan ekonomi bawah itu biasanya iya iya saja, tidak mengerti. Nanti dipanas-panasi oleh pihak-pihak tertentu untuk lapor ya, dia langsung lapor juga padahal sebenarnya tidak mengerti ini apa. Cuma gara-gara terkompori saja. Kemudian fleksibel menghadapi gaya pasien. Kita harus ramah, menyesuaikan juga pasien apa yang kita hadapi, sesuai dengan sosial ekonomi pasien tersebut. Walaupun sebenarnya tidak boleh beda-bedakan ya, tapi maksudnya ya kalau memang dia pendidikan tinggi, kita semakin banyak untuk edukasinya lagi, semakin sesuaikan dengan strata pendidikannya lah, supaya dia memang betul-betul mengerti. Dan ini cegah malpraktek dengan selalu update ilmu kedokteran terbaru. Kita ikut-ikut simposium, ikut workshop, ikut-ikut itu simposium-simposium online yang banyak supaya kita tahu apalagi update-update ilmu-ilmu terbaru dan hindari juga moral dan legal hazard menyakiti pasien. Prinsipnya kan do no harm, tidak boleh seminimal mungkin membuat pasien tersebut nyeri. Kemudian ini organisasi kita ya, organisasi ID ini mempunyai peran juga dalam penyelesaian sengketa medik. Peran ID seperti ikut serta dalam penyelesaian sengketa medik, baik itu diminta ataupun tidak. Dan dia ini harus proaktif. Ada memang divisinya ID untuk menangani sengketa-sengketa medik ini. Biasanya yang dikasih masuk di dalam itu yaitu dokter-dokter yang ambil sekolah hukum kesehatan, yang ambil sarjana hukum lagi. Nah, terus ID juga menentukan dokter yang akan diminta keterangan di tingkat penyidikan atau persidangan dan dapat memilah sengketa akibat masalah etik, disiplin atau hukum. Ini lembaga-lembaganya seperti MKEK, MKDKI atau penyidik. Kemudian ID juga di sini membantu anggota yang dianggap bersalah menurut penyidik apabila menurut ID dia sudah menjalankan profesinya sesuai prosedur. Jadi di sini ID kembali lagi menelaah, melihat kembali tentang sengketa yang terjadi apabila anggotanya ini dia lihat sudah menjalankan sesuai profesi, sesuai prosedur, maka dia akan bela. Peran ini dalam pencegahan sengketa medik. Ini juga perkuat kohesitas kelompok, merupakan jembatan komunikasi antar sejawat, senior junior, spesialis non spesialis, dokter umum dan spesialis, orang yang kerja dokter yang kerja di negeri ataupun swasta, di rumah sakit maupun non rumah sakit. Kemudian ID ini membina hubungan baik dengan organisasi profesi lain, seperti teman-teman kita nakes-nakes lain, farmasi, okupasi terapis, fisioterapis, perawat, bidan. Jadi ID ini harus eh, bangun komunikasi dengan persatuan bidan, apa-apa semua yang nakes-nakes yang lain tuh harus hubungannya dengan harus baik. Kemudian perbanyak kegiatan yang menyentuh masyarakat luas, perbanyak pengabdian masyarakat, perbanyak kegiatan ilmiah untuk update pengetahuan para anggotanya. Kemudian pembinaan etika dan disiplin profesi secara kontinu. Kalau di sini setiap kita membuat STR atau pindah ID di tempat lain, ini biasanya diberikan pelatihan lagi, workshop etika dan disiplin profesi kedokteran. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya sudah selesai dokter, mau tunggu internship, pas masuk internship kan bikin SIP dan STR tuh, pindah jadi ID di daerah yang tempat isip nanti, itu akan diberi lagi pembinaan etika dan disiplin. Lalu optimalkan peran P2KB, BP2A, BP3A, BP3. Ini adalah divisi-divisi di dalam ID yang tentang pengabdian masyarakat, pembelaan dokter. Nah, ini tadi malpraktik medik ini seperti intensional, ini profesional misconduct, sengaja melakukan kesalahan yang tidak sesuai prosedur. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, pelanggaran etik, dan disiplin profesi. Negligence, professional negligence, ini ada istilah-istilahnya, culpa lata. Ini sangat tidak hati-hati, ini merupakan kesalahan serius. Dokternya sembrono, tidak sesuai prosedur, pakai handscoon tidak higienis. Kemudian culpa levis, kesalahan biasa. Culpa visima, kesalahan ringan. Lack of kompetensi tadi ya, yang tidak sesuai dengan kompetensi, tidak ada kompetensinya, tidak sesuai prosedur. Ini ada lagi subkompetensi dan out of kompetensi. Nah, untuk subkompetensi ini mengacu kepada kompetensi dokter tersebut masih di bawah standar yang dibutuhkan. Ini namanya subkompetensi. Dokter tersebut mungkin punya pemahaman dasar atau sebagian keterampilan, tapi tidak cukup untuk menangani tindakan tersebut atau menangani penyakit tersebut.
Dan kalau untuk out of kompetensi, ini berarti tugas atau pekerjaan dokter itu sepenuhnya berada di luar keahliannya. Misalnya dia dokter THT tapi dia bikin yang mata, itu kan out of kompetensi. Dia sudah tahu misalnya itu sudah bukan kompetensinya, tapi dia tidak rujuk ke bagian subspesialisasinya. Dia mau tangani sendiri, dia mau simpan sendiri pasiennya. Itu juga tidak boleh, itu sudah out of kompetensi. Misalnya seorang dokter umum yang coba melakukan operasi bedah spesialis tanpa pelatihan yang memadai. Misalnya dia sudah kompetensinya di diagnosa tersebut cuma sampai level 2 Ji, tapi dia tangani sampai level 4 padahal dia dokter umum dan dia tidak kasih rujuk ke spesialis, itu masuk ke out of kompetensi dan ini sangat berat ya resikonya. Oke, masuk ke lembaga terkait. Ada beberapa lembaga yang berwenang untuk menilai apakah pihak dokter atau rumah sakit sudah melakukan kesalahan, malpraktik, sebagaimana tuduhan dari pasien yang menjadikannya ini sengketa. Ada beberapa lembaganya, ini harus ditahu ya, Dek. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, MKEK, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, MKDKI, dan juga pengadilan. Kami juga Hukum Kesehatan membentuk sebuah lembaga kayak kumpulan organisasi begitu, namanya Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Insya Allah nanti Lembaga Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia ini akan membantu para sejawat juga dalam pemecahan-pemecahan kasus apabila terlibat-terlibat kasus atau sengketa dengan pasien. Jadi itu ada kami punya lembaga juga namanya Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia atau biasa disebut dengan MHKI. Terus penyelesaian sengketa medis ada ini yang sudah dijelaskan sama Ibu Nabila Amir toh, sudah dijelaskan toh litigasi non litigasi deh. Sudah dokter. Iya, nanti ini disambungkan dengan slide-nya Ibu Nabila. Nah, melalui lembaga peradilan, litigasi. Sebenarnya ini yang kalian harus tahu, sengketa medis itu apa, kenapa terjadi, jalur tempuh penyelesaiannya apa, litigasi dan non-litigasi. Ini harus tahu litigasi dan non-litigasi. Peradilan ini kalau litigasi berarti melalui peradilan, perdata pidana. Tadi sudah dijelaskan juga non-litigasi ada mediasi, kemudian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, penyelesaian sengketa medis mekanismenya tadi loan litigasi dikenal dengan istilah alternatif dispute resolution, ada arbitrasi, mediasi, negosiasi dan konsiliasi dengan pasien, meminta bantuan dari teman sejawat yang mengerti masalah hukum kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian mediasi paling sering diterapkan untuk penyelesaian sengketa medik. Jadi selalu dimediasi di antara dokter dan pasien agar tidak menempuh jalur hukum dulu. Kalau masih bisa jadi diselesaikan secara mediasi, mediasi. Kalau di Singapura ini mediasi telah berhasil mengurangi 30% perkara malpraktik medik yang menumpuk di pengadilan. Kalau di Indonesia saya coba cari untuk mediasi ya. Ini banyak mediasi-mediasi di Indonesia yang tidak terdata, tapi sebenarnya banyak jika kasus-kasus eh, kedokteran yang dilakukan mediasi dan itu tidak sampai naik ke pengadilan ataupun itu tidak menjadi sengketa. Ini, ini harus ditahu ya. Ini yang saya highlight. Siapa tahu ini keluar di soal. Ini salah satu prinsip hukum yang melindungi dokter dalam kasus risiko medis yang tidak dihindarkan adalah volenti non fit injuria. Siapa yang menerima risiko tidak berhak menuntut. Jadi kalau pasien sudah tanda tangan untuk inform consent, menerima segala risiko tindakan medis, berarti itu masuk di volenti non fit injuria. Dia tidak berhak menuntut karena dia sudah mau untuk menerima risiko dan ada buktinya tanda tangan di inform consent. Tujuan tindakan. Apapun tindakan yang kalian lakukan nanti sebagai dokter, mau injeksi, mau infus, mau apa, pokoknya harus selalu inform consent. Karena banyak sekali biasanya yang miskodong seperti itu. Jangankan orang lain, saya pun dulu ada cerita lucu toh yang waktu internship saya di Goa. Jadi ini pasien sudah bersedia dirawat di di bagian itu yang kayak tempat transit dulu di UGD HCU ya kayaknya. Yang itu ruangan HCU sebenarnya tapi digunakan untuk pasien yang harus rawat inap, tapi dia belum dapat ruangan di belakang, jadi masih full. Dan dia bersedia tanda tangan untuk dirawat sementara di situ. Mau Ji menunggu. Pas hari kedua, ternyata mengamuk keluarganya datang. Padahal yang diedukasi siapa? Yang marah siapa? Itu keluarganya sampai pecahkan kaca meja UGD, mengamuk karena dibilang kenapa tidak dirawat di belakang.
Padahal sebelumnya sudah diedukasi, sudah dibilang kalau di belakang tuh full dan yang paling layak untuk penempatannya itu ya di situ dulu. Sabar sambil menunggu ruangan. Tapi kan tipikal orang-orang berbeda ya. Apalagi kalau ditempatkan di tempat yang agak-agak berani-berani orang-orangnya, bahaya sekali. Jadi pas dia pecahkan meja itu kaget semua kita itu sampai kaca kaca mejanya itu terhambur semua di jasnya kita dokter. Untungnya itu enggak masuk mata itu anu apa pecahan kacanya. Tapi untungnya kita langsung kasih lihat itu kalau memang pasiennya sudah tanda tangan dan kita sudah inform konsen. Terus dia bilang lagi, ih pasiennya tua. Berarti dia cuma dengar-dengar saja, tapi dia cuma dipaksa tanda tangan. Ih, kita panggil lagi kita ini anaknya kemarin yang kita kasih edukasi. Nah, ini soalnya biasanya yang diedukasi siapa, yang ngamuk-ngamuk siapa. Banyak sekali lah dramanya dunia kedokteran ini. Kemudian lanjut lagi, nah profesional misconduct. Ini pelanggaran disiplin profesi. Nah, pelanggaran aturan atau ketentuan tentang penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan. Pidana umumnya KUHP bisa dianggap bukan prestasi atau tidak profesional, memberikan keterangan palsu. Ini masuk di pasal 267 KUHP, melakukan eutanasia ya, tanpa persetujuan. Tapi di Indonesia masih jarang ya eutanasia ini. Ah, pelecehan seksual, pidana khusus, misalnya undang-undang rumah sakit diatur semua, undang-undang narkotika, psikotropika, melakukan aborsi ilegal yang tidak ada indikasi medisnya, praktek tanpa STR, SIP, dan lain-lain. Pelanggaran disiplin kedokteran, pelanggaran terhadap aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan seperti melaksanakan praktik kedokteran tidak kompeten, melakukan tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik, berperilaku tercela, merusak martabat dan kehormatan profesi dokter, sanksi disiplin, peringatan tertulis dari organisasi, peringatan tertulis dari tempat kerja, rekomendasi atau cabut STR atau SIP sehingga tidak bisa praktik selama 5 tahun, dilarang untuk sampai tidak bisa juga ikuti pendidikan yang lain. Nah, biasa juga malah kalau misalnya dia tidak sesuai kompetensinya, maaf, kalau misalnya dia tidak update sampai dia melakukan kesalahan, biasanya dia dihukum dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin kedokteran banyak sekali ya. Jadi kita ini memang salah satu ya profesi yang paling beresiko. Jadi ya lihat baik-baik seperti tidak kompeten, tidak cakap, tidak merujuk pasien apabila itu sudah bukan kompetensinya kita. Masalah pendelegasian kepada nakes yang tidak berkompeten juga. Misalnya kita tidak ada di tempat, terus kita delegasikan ke bidan atau kita delegasikan ke perawat dan itu tidak sesuai pendelegasiannya kepada nakes lain dan itu tidak tertulis juga. Itu juga bahaya sekali. Dokter gigi pengganti tidak beritahu ke pasien. Misalnya banyak sekarang biasanya anak-anak itu yang internship biasanya juga disuruh jaga-jaga klinik. Biasanya dokter yang tetap di situ tidak bilang ke pasiennya kalau dia tidak bisa hadir hari itu dan dokternya diganti. Tapi tiba-tiba dokternya berbeda. Biasanya pasien kaget. Apalagi kalau pasien-pasien yang sudah eh fans fans sekali sama dokter itu sudah pokoknya maunya cuma dokter itu saja tiba-tiba diganti dan biasanya marah dan biasanya yang ganti itu dokter-dokter yang belum punya SIP ataupun bahkan STR biasanya nggak ada. Kemudian tidak layak praktik secara fisik dan mental, kelalaian dalam penata laksanaan pasien, pemeriksaan pengobatan berlebihan, pemeriksaan penunjang itu berlebih-berlebih, kemudian tidak memberikan informasi yang jujur, tidak memberikan inform konsen, ini parah juga, tidak membuat menyimpan rekam medis yang ditulis tidak lengkap, bolong-bolong, tidak tidak yang malah yang penting yang tidak ditulis, kemudian penghentian kehamilan tanpa indikasi medis, melakukan abortus membantu untuk abortus kriminalis, kemudian melakukan eutanasia, ini jarang di Indonesia ya. Kemudian penerapan pelayanan yang belum diterima dari kedokteran, membuat terapi-terapi sendiri yang belum terbukti secara ilmiah, kemudian penelitian klinis tanpa adanya persetujuan etis, membahayakan sampelnya, membahayakan subjeknya, tidak memberi pertolongan darurat, menolak atau menghentikan pengobatan tanpa alasan, membuka rahasia medis tanpa izin, terutama rahasia-rahasia pasien yang penyakit-penyakit yang stigma seperti HIV/AIDS, hepatitis, kusta, dan ini dibuka untuk rahasianya. Padahal sebenarnya ini ya eh, makanya agak tumpang tindih dengan undang-undang wabah juga ya, karena kan wabah juga kita harus
kasih tahu terutama sesama nakes kalau pasien itu hepatitis, jadi harus hati-hati. Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam pembukaan rahasia medisnya tanpa izin. Ini kemarin tesis S2 aku. Tesis S2 aku ini bahas tentang perlindungan dokter dalam membuka rahasia medis kepada penyakit-penyakit yang ini yang menular. Jadi dia dilindungi karena memang dia harus melindungi teman nakesnya yang lain. Ini kemarin penelitian S2 aku. Kemudian membuat keterangan medis tidak benar, ikut serta tindakan penyiksaan. Wow. Peresepan narkotika psikotropika tanpa indikasi. Nah, ini kan biasanya peresepan narkotika psikotropika ini diteliti sekali sama orang farmasi. Harus betul-betul kita bikin tanda tangan, nomor HP tak dikasih sama alamat. Pokoknya agak anu gini, apa peresepan narkotikanya ini harus jelas. Kemudian pelecehan seksual, intimidasi pasien, kekerasan, penggunaan gelar atau akademik, atau pakai sebutan profesi palsu. Banyak sekali juga itu yang kemarin-kemarin viral. Lalu terima komisi atau terhadap rujukan ke presepan. Misalnya dia kalau rujuk ke dokter tertentu dapat komisi atau resep obat gini dapat komisi dari farmasinya. Tidak boleh juga pengiklanan diri yang menyesatkan. Nah, ini harus hati-hati. Banyak sekali sekarang orang yang mengiklankan diri di media sosial. Nah, ini kalau tidak sesuai dengan aturannya, soalnya sekarang banyak bela dokter-dokter yang viral. Lalu ketergantungan nafsa, dokternya itu sendiri pakai nafsa. STR SIP, sertifikat kompetensinya tidak sah, tidak diperbaharui, masih pakai yang lama, itu terus dipakai, tidak diperpanjang STR-nya. Imbalan jasa yang tidak sesuai dengan tindakan. Misalnya dikasih mahal-mahal, padahal bukan seperti itu, kodong harganya kayak tidak manusiawi harganya. Kemudian tidak berikan data atau info atas pemerintahan MKDKI. Lack of kompetensi ini yang tadi yang tidak ada kompetensinya tidak sesuai prosedur sering menjadi penyebab error atau kelalaian sering dikaitkan dengan kompetensi institusi induk atau asal pendidikan biasanya dibilang ih dokter lulusan mana itu akreditasi apa itu anunya apa kuliahnya apa universitasnya. Nah, kadang-kadang juga dapat dibenarkan pada kondisi tertentu, misalnya pada kondisi-kondisi emergensi tidak ada eh, dokter lain di situ dan daerah terpencil dan harus segera dibutuhkan eh, tindakan yang cepat. Tapi itu tetap lagi informed consent. Ah, ya bentuk tuntutannya masuk di kelalaian. Nah, kalau misalnya kita ini emergensi, rumah sakit itu tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa dalam keadaan emergensi. Lalu kelalaian medis. Ini merupakan malpraktek medik. Ini tuntutan paling sering malpraktek. Tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Ini hafal ya untuk malpraktek. Acuannya terhadap tidak sesuai dengan standar prosedur operasional SOP, standar profesi ataupun dari peer review or ahli. Di sini pasal 50 tahun 2004 nomor 29 tentang praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi kalian akan dibela kalau memang kalian sudah sesuai dengan standar prosedur dan profesi yang telah ditetapkan, yang sudah dirapatkan, sudah dibuatkan bukunya, dan itu akan dibela sesuai dengan pasal 50. Pasal 2 ini horor bagi pasal-pasal yang horor bagi dokter. Ini pasal 359. Misalnya, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 360, barang siapa kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka berat. Nah, ini dikasih juga penjara 5 tahun, pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 361, jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan, maka pidana ditambah sepertiga. Atau kalau misalnya bersalah, akan dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Syarat kelalaian. Nah, ini syarat-syarat dikatakan itu lalai kalau duty of care tidak sesuai dengan kewajiban profesi, kewajiban akibat adanya hubungan kontraktual karena kontrak dengan misalnya di pihak-pihak tertentu, kemudian dereliction of duty, adanya pelanggaran kewajiban, itu lagi berulang ya, damage, kelalaian yang menyebabkan cedera, pasien mati, pasien rugi, pasien cacat, pasien luka-luka, berat, ringan, sedang. Lalu direct causalship, hubungan sebab akibat. Nah, ini res ipsa loquitur, fakta berbicara, harus ada bukti.
Mengungkapkan fakta. Ini penting. Strategi terbaik yang dapat dilakukan dokter untuk mengurangi resiko sengketa medis adalah memberikan penjelasan yang jelas, mendapatkan inform consent dari pasien. Oke, terima kasih dokter. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Mana tadi ini tuh, nah? Ada yang mau bertanya, Dek? Ada yang mau bertanya? Berapa orang yang 59 ya? Halo, halo. Masih kedengaran di suaraku? Tapi masih dok. Ya, sejauh ini mengerti Ji tentang definisi sengketa medis? Itu yang penting ya, definisi sengketa medis, kenapa bisa terjadi, litigasi non litigasi, apa-apa saja bentuknya, apa itu pengertian-pengertian malpraktek, itu akan keluar di soal-soal pilihan ganda. Pokoknya yang saya highlight-highlight tadi itu keluar itu semuanya. Ya, Dek ya. Iya. Kalau dulu saya tuh waktu S1 belum ada ini hukum kesehatan. Dulu saya anu forensik. Forensik dulu kami. Kalau dulu kami ini kesempatan mencuri nilai karena kalau blok-blok pilihan begini harus A untuk menunjang IPK. Ya, hmm, karena ambil blok pilihan forensik juga saya jadi suka sama dunia hukum. Jadi ambil saya S2 hukum kesehatan. Walaupun sebenarnya harusnya saya ambil spesialis yang cocok dengan hukum kesehatan, misalnya forensik. Tapi akhirnya saya tidak ambil forensik, saya malah ambil spesialis rehab medik. Walaupun agak kurang kurang nyambung ya, tapi setidaknya dipakailah ilmu ilmu tak membela sejawat apabila sejawat tersebut benar. Soalnya sekarang profesinya kita menjadi sorotan sekali, apa-apa dokter terus di ini kan gemes juga ya. Kalau misalnya kita tidak bisa membela dirinya kita sendiri atau mungkin kita tidak bisa bela temannya kita. Makanya harus kalian juga ini harus paham betul juga hukum-hukum supaya setidaknya at least bela dirinya kalian sendiri karena memang kan profesinya ke depan ini bakal banyak sekali orang-orang yang mengambil keuntungan dari kita. Nggak bisa kita buat kesalahan sedikit sudah diviral karena sudah diambil ganti rugi dan ganti ruginya itu tidak main-main, banyak sekali. Banyak sekali dan bisa-bisa kasihan yang kita kumpul selama ini hasil jerih payahnya kita tiba-tiba habis cuma untuk membayar ganti rugi, dispensasi kepada pasien cuma gara-gara kelalaian kecil dan supaya tidak dinaikkan sengketa. Nah itu ya kayak bagaimana ya? Pasien sudah capek-capek kerja, terakhir uangnya habis cuma kasih ke orang lain. Makanya harus paham betul. Kita tolong kalau jadi dokter, tidak boleh ada yang lalai-lalai dalam administratif, terutama untuk rekam medis. Secapek apapun itu rekam medis sebelum kalian pulangkan pasien, lihat kembali lagi, ataupun setelah visite, ataupun setelah kasih eh, terapi, lihat lagi apakah eh, yang saya kasih ini sudah benar, tidak ada kontraindikasi ke pasien,